Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Rabbu Jalla wa Ala yang terus menganugerahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah memasuki pembahasan Al-Martabatus Tsaniyah, tingkatan yang kedua dari agama kita, yaitu Al-Imanu Billah atau Al-Iman, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan berkaitan dengan definisi atau pengertian daripada al-iman. Bahkan telah kita sebutkan tingkatan-tingkatan iman, yang tertinggi sampai yang terendah. Telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki bahwasanya telah diterangkan oleh ulama kita setiap dari tingkatan agama kita. Yang pertama adalah al-martabatul ula, yaitu al-Islam, laha arkanun. Maka tentunya dia memiliki rukun. Maka sama halnya dengan al-iman. Al-iman ini juga adalah lahu arkan. Dia juga memiliki rukun. Oleh karena itu Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa arkanuhu sittatun. Adapun rukun dari rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang pertama dari rukun iman. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu billah, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya yatadammanu arba'ata umurin. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ada 4 konsekuensi yang harus kita akui, harus kita imani. Saya ulangi, ketika seorang hamba mengatakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan arkanul awal, rukun yang pertama. Rukun yang pertama ini al-imanu billah. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti di dalamnya itu ada 4 yang harus kita akui, harus kita tanamkan dalam diri kita.
empat perkara tersebut. Apa yang pertama? Al-awwalu, yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Harus kita imani. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti ada pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah ini, ketika kita meyakini bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada pengakuan dari dalam diri kita Allah itu ada. Yaitu al-imanu biwujudillahi azza wajal. Mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini tentunya yang pertama adalah berkaitan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang pertama, karena ini butuh kalian perhatikan, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian orang mengatakan, mana bukti? Ketika kita mengatakan Allah itu ada, dia tanya, Allah di mana? Mana buktinya? Saya tidak pernah lihat. Itu yang terjadi pada mereka. Ketika kita mengimani, berarti kita meyakini adanya. Mana dalilnya? Yang pertama adalah dalalatul fitrah. Dalil dari sisi fitrah ala wujudihi, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil fitrah. Fitrah yang sehat, fitrah yang selamat, itu pasti mengakui adanya Allah Rabbu Jalla wa Ala. Bagaimana keterangan para ulama dalam hal ini? Disebutkan, fa inna kulla mahlukin qad fatara 'alal iman bi khaliqihi min ghairi sabakin atau sabakin takfirin atau tafkirin atau ta'limin. Kata beliau, setiap makhluk itu pasti Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas al-iman, di atas keimanan. Tentang adanya siapa? Bi khaliqihi, dengan penciptanya. Min ghairi sabaqi takfirin aw ta'limin, tanpa didahului oleh berfikir atau belajar. Itu langsung diketahui dengan fitrah kita. Itu Allah itu ada. Kecuali kalau sudah fitrahnya rusak. Kalau fitrahnya rusak, maka dia tidak akan mengakui adanya Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitr." Tidak ada seorang anak kecuali anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya yang menjadikan apakah mereka itu adalah menjadi orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, itu dari bapak-bapak mereka atau kedua orang tua mereka. Mereka asalnya di atas fitrah. Kemudian setelah itu orang tuanya lah yang menjadikan dia keluar dari fitrahnya. Menjadikan begini, dia mengingkari tentang adanya Allah, itu kembali dari kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita mengakui adanya pengakuan imanu billah, beriman kepada Allah, berarti kita harus akui Allah itu ada. Allah itu ada. Dari sisi mana? Dalilnya adalah sesuai dengan fitrah yang sehat.
pasti seorang hamba mengakui ada penciptanya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin manusia itu ada tanpa ada yang menciptakan. Manusia langsung ada begitu saja, tentunya tidak. Ini. Yang kedua adalah dari sisi wa amma dalalatul aql ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Dalil dari sisi akal. Kalau tadi dari sisi fitrah, sekarang ini dari sisi akal yang sehat. Artinya bagaimana jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau akal yang sehat, fa inna hadhil makhluqati sabiquha walahikuha la buddalaha khaliqun awjadaha illa id la yumkin an tujada nafsahu binafsi wala yumkin an tujadu atau an tujada sodafatan. Nah, ini kata beliau dari sisi akal begini, akal yang sehat pasti mengakui bahwasanya seluruh makhluk ini sabiquha walahikuha, yang dahulu sampai sekarang sampai yang nantinya terakhir, itu laha la buddalaha min khaliq, pasti ada penciptanya, pasti ada yang menciptakan dia. Sebab la yumkin antu jadah nafsuha binafsiha, karena dia tidak mungkin manusia itu atau makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin, mustahil jamaah kalau akal sehat. Atau wala yumkinu antu jada sodafatan, atau langsung dia muncul tiba-tiba. Ya kalau di film iya, tapi kalau kayak kita ini tidak mungkin, mustahil namanya. Kita akan muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba. Tidak mungkin. Nah, ini dari akal yang sehat. Kecuali kalau akal kita tidak sehat, ya. Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meja yang saya pakai, kursi yang saya duduki ini, apakah langsung tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat? Tidak mungkin, mustahil. Ada tukang meja, ada tukang kursi. Masjid yang kita tempati ini langsung tiba-tiba muncul? Tidak ada, dibuat, dimodel. Ini akal yang sehat. Tidak ada sesuatu pun yang ada dirinya menciptakan sendiri, tidak. Itu pasti ada penciptanya. Maka apalagi kita jamaah sebagai manusia. Itu. Ini akal yang sehat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Artinya tidak ada seorang makhluk atau makhluk apapun kecuali itu pasti ada penciptanya. Ini dari akal yang sehat. Jadi ini lihat ya, kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dari sisi mana? Fitrah, akal yang sehat. Yang ketiga, kata para ulama, adalah dalalatus syar'i, dalil syariat, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita baca jamaah, terlalu banyak kalau dari Al-Quran, dari hadits kita lihat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fali annal kutubas samawiyah kullaha tantiku bidzalik." Semua dari ayat-ayat Al-Quran antum lihat, antum baca, antum cermati, semuanya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Fatihah sampainya An-Nas. Coba lihat di surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Fatihah ada semuanya. Dan di surah-surah yang lainnya pun semuanya menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau sebutkan ini satu ini karena Al-Quran seluruhnya membicarakan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kata beliau adalah adillatul his, tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. His itu melalui panca indera. Gak usah panca indera yang keenam ya, 5 saja itu sudah luar biasa insya Allah. Nah, coba kita lihat jamaah. Berkaitan dengan lewat panca indera kita, apakah dengan pandangan kita, pendengaran kita, dan yang lainnya. Coba lihat dari pandangan kita jamaah. Coba tatap baik-baik langit, hamparan bumi, gunung-gunung yang berdiri kokoh. Kira-kira apa yang terjadi jamaah? Langit yang luas ini, matahari yang terbit di pagi hari terbenam di sore hari, dengan benda-benda langit yang lainnya kok teratur dengan baik. Kira-kira ini semuanya beratur atau teratur sendiri tanpa ada yang mengatur? Berjalan sendiri tanpa ada yang mengatur? Tentunya tidak. Maka inilah kata beliau, dari sisi panca indera kita itu mengakui bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan ketika kita berdoa, ketika kita meminta. Apakah kita meminta kepada sesuatu yang tidak ada? Maka pasti meminta kepada pencipta kita, yaitu Allah Rabbu Jalla wa Ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini selesai berkaitan dengan ketika seorang hamba mengakui, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti harus kita akui Allah itu ada. Mana dalilnya? 4. Dari sisi fitrah, akal yang sehat, dalil dari Al-Quran dan hadits. Yang keempat dari sisi panca indera kita. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Tadi yang pertama, kita harus, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti harus kita tanamkan, kita harus akui Allah itu ada. Itu yang pertama. Dalilnya tadi 4. Yang kedua, wasani al-imanu birububiyatihi. Ketika kita beriman kepada Allah, mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti harus kita imani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyah? Ada yang tahu tentang rububiyah? Rububiyah itu adanya pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan.
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Maha Penguasa, Maha mengetahui segala-galanya. Itulah namanya rububiyah, sebagai Rob. Itu adanya pengakuan ini. Itu namanya ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti harus ada pengakuan Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala-galanya, memberikan penyakit, mendatangkan obatnya. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang berkuasa, Malikin Nas. Maliki Yaumiddin. Banyak sekali. Itu dia namanya adalah rububiyah. Adalah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu ini harus ada pengakuan tentang ini. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka kita harus akui Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang memberikan obatnya. Kalau begitu tentunya akan menguatkan tentang la ilaha illallah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Contohnya misalnya dalam surah Fatir ayat 13, di mana disebutkan dzalikumullahu rabbukum, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitomir. Itu dalam surah Fatir. Sebutkan rabbukum lahul mulku, sebutkan al-mulk, yang menguasai. Terus dalam ayat yang lainnya ana rabbukumul a'la, dalam surah Nazi'at, dalam surah An-Nazi'at 24. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 38, yang disebutkan ya ayyuhal mala'ul, ini al mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zuhruf ayat ke-9 sebutkan wala in sa'altahum, jika kalian bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka sungguh benar-benar akan mengucapkan Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Itulah namanya rububiyah. Adanya pengakuan. Kita harus akui Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya, yang menciptakan, mematikan, memberikan rezeki. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita akui Allah itu ada. Yang kedua, harus kita akui rububiyah Allah, Allah yang mengatur segala-galanya alam semesta ini. Yang ketiga, ketika seorang hamba mengucapkan saya beriman kepada Allah, maka konsekuensi yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Harus mengimani tentang uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan dalam kalimat kita, ucapan kita, la ilaha illallah. Coba begini jemaah, kalau kita akui rububiyah Allah, kita pertama akui bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita akui Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengatur segala-galanya. Dia menghidupkan, Dia mematikan, Dia memberi kita, menurunkan hujan, Dia mengatur segala-galanya.
Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah masih ada kemungkinan kita beribadah kepada yang lainnya yang tidak bisa menciptakan apa-apapun, kemudian kita sembah dia, memohon kepada dia, berdoa kepada dia? Tentunya tidak. Kalau seorang hamba jujur yang memberikan ini adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita beribadah kepada selain Allah? Tentunya tidak, jemaah. Oleh karena itu, konsekuensi keimanan kita kepada Allah adalah yang ketiga, harus mengimani tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus Allah Subhanahu wa taala semata yang harus disembah. Tidak ada yang lainnya, tidak boleh yang lainnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, memohon rezeki, memohon kesehatan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dan memohon, beribadah. Oleh karena itu telah kita uraikan keterangan sebelumnya tentang la ilaha illallah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 163, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Siapa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itulah dia. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 18 disebutkan, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Sebutkan, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, yaitu Al-Aziz Al-Hakim. Siapa itu? Allah Rabbu Jalla wa'ala. Maka tidak benar jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita beribadah, kita berdoa, memohon, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi kita mengatakan pernyataan kita, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti hanya Allah semata yang berhak untuk disembah dan diibadahi, tidak ada yang lain. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi yang ketiga, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, harus akui Allah itu ada. Yang kedua, harus kita akui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan segala-galanya. Yang ketiga adalah kita harus akui tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang lainnya. Yang keempat, ketika seorang hamba mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ar-rabi', yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama dan sifat. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seluruhnya indah. Demikian pula sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Tetapi bagaimana cara kita jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah? Maka caranya, ini lihat, ini kaidah dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu jamaah perhatikan. Adalah kita menetapkan, kita mengakui dan meyakini ini nama dan sifat Allah tak kala disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Harus kita akui. Kalau tidak ada, tidak. Kalau ada yang mengatakan ini nama Allah, mana buktinya? Seperti misalnya nama Allah itu adalah Al-Aziz, Al-Hakim. Maka disebutkan adalah Al-Azizul Hakim dalam
Surah Ali Imran ayat 18. Ini konsekuensinya adalah Allah itu memiliki nama Al-Aziz, Al-Hakim, dan yang lainnya. Al-Alim, yang maha mengetahui. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau kalian menghafal satu saja nama dari nama-nama Allah yang ada, maka dijamin masuk surga. Gampang jemaah, satu saja. Iya, kalau menghafalnya gampang, tetapi dibalik itu konsekuensinya berat. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat, punya nama Al-Alim, dan sekaligus sifatnya. Kalau kita ketahui ini, namanya Alim, maha mengetahui. Kalau kita yakini Allah Al-Alim, Al-Basir, maha melihat, As-Sami, maha mendengar, kira-kira jamaah masih ada kesempatan bermaksiat? Inilah kata Rasulullah SAW, satu nama dari nama Allah yang kalian hafal itu menjamin masuk surga, tapi berat. Contoh kita ambil, lihat Al-Basir, melihat. Kita mau melakukan maksiat terang-terangan, Allah akan lihat. Kita melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi sendiri, Allah akan melihat. Itu beratnya. Kita ambil harta orang lain, barang teman kita, oh orangnya tidak ada, ambil, oh tidak ada yang lihat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Basir, maha melihat, pasti terlihat. Sehingga ada konsekuensinya ini. Ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengimani Allah, harus kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ini jamaah yang dimuliakan. Tapi tentunya kita tetapkan dan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 18 atau 180, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fada'uhu biha, berdoalah dengan menggunakan nama itu. Maka perhatikan jamaah, ini salah satu uslub dalam berdoa. Pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ampunan, maka sebutkan ya Ghafur, ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, ifirli, ampunilah saya. Kita minta rezeki, ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki, urzuqni, berikan rezeki kepadaku. Karena itu Allah menantang kita, fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja jamaah, kita tidak boleh sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Allah itu memiliki sifat melihat, berarti sama dengan melihatnya kita, itu batil namanya, salah, keliru, tidak benar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, berarti sama dengan tangan kita, oh tidak. Tidak boleh kita sebutkan seperti itu, tidak akan mungkin sama jamaah antara yang diciptakan dengan penciptanya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan tangan kita, padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidak bakalan sama. Oleh karena itu para ulama, ini kaidah yang luar biasa ya, dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah. Kita tetapkan, kalau Allah tetapkan, kita tetapkan. Kalau Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, kita tetapkan. Kalau tidak, jangan. Oleh karena itu ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam penetapan nama dan sifat adalah, yang pertama,
min ghairi tahrifin, tidak boleh mentahrif. Tidak boleh kita palingkan. Oh, Allah itu punya tangan. Tidak boleh Allah punya tangan, tidak boleh. Masa Allah punya tangan? Maka ya maksudnya kalau dikatakan Allah punya tangan berarti Allah itu punya kekuasaan. Itu keliru. Tidak boleh. Kalau Allah mengatakan saya punya tangan, maka kita tetapkan Allah punya tangan. Itu harus kita yakini. Tidak boleh kita palingkan. Oh begini-begini, tidak boleh. Yang kedua adalah wala ta'tilin. Tidak boleh kita hilangkan. Allah itu punya tangan. Masa punya tangan tidak boleh dibuang, maka ini tidak boleh. Oleh karena itu para ulama mengatakan wala ta'til, tidak boleh ditaktil. Jadi tidak boleh dipalingkan, tidak boleh apalagi dibuang, dihilangkan. Oh ini tidak pantas bagi Allah. Yang ketiga adalah wala takyif. Kalau nama dan sifat tidak boleh mentakyif, membagaimanakan. Allah punya tangan, dia punya tangan, tapi tangannya itu mungkin sama dengan tangan saya, ada jari-jarinya. Itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh membagaimanakan. Ar-Rahmanu alal ardi istawa. Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Ar-Rahman itu adalah alal ars. Di atas ars al-istiwa. Oh beristiwanya Allah itu begini caranya, itu tidak boleh kita membagaimanakan. Pokoknya harus kita yakini Allah beristiwa di atas arsy, maka kita yakini Allah beristiwa di atas arsy. Membagaimanakannya tidak boleh. Bagaimana caranya? Mungkin begini-begini, tidak boleh. Itu kaidah dalam belajar asma wa sifat. Yang keempat adalah wala tamtsil. Tidak boleh kita samakan. Tidak boleh kita serupakan. Itu namanya mentamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh jemaah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi. Tidak ada yang sama sekalipun. Tidak ada yang serupa. Coba perhatikan surah Al-Ikhlas. Lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama, tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama sekali, tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa. Ini harus kita hilangkan. Itu cara belajar asma wa sifat. Karena di sini jamaah dalam belajar tentang asma wa sifat itu banyak golongan-golongan manusia yang terjatuh di dalamnya. Banyak golongan-golongan yang terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, maka pegang kuat-kuat ini dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah. Yang pertama, min ghairi tahrifin, tidak boleh ditakwil, dipalingkan, tidak boleh. Wala ta'til, tidak boleh mentaktil, membuang. Oh, ini tidak pantas, ini tidak cocok. Yang ketiga adalah wala takyif, tidak boleh membagaimanakan. Yang keempat adalah tidak boleh mentamtsil, menyamakan. Kalau ini antum paham yang empat ini, maka mampu mengalahkan orang-orang yang tidak mengakui tentang atau yang suka memalingkan, membuang, membagaimanakan nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini empat kaidah dalam asma wa sifat. Sehingga para ulama sering menyebutkan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Itu dia. Ini wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini selesai berkaitan dengan masalah al-imanu billah,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ini perkara yang sangat-sangat penting. Terkadang saya beriman kepada Allah, tapi apa konsekuensi di balik itu? Apa keharusan di balik itu? Ketika kita mengakui saya beriman kepada Allah, maka harus tetapkan Allah itu ada. Yang kedua, harus kita akui rububiyah Dia yang mengatur, menciptakan segala-galanya. Yang ketiga, kalau begitu adalah harus kita, Allah ada, Dia mengatur, berarti kita harus sembah Dia. Yang keempat, harus kita akui tentang nama dan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini poin yang pertama dari al-imanu billah. Berarti rukun yang kedua adalah wa malaikatihi, tentang malaikat-malaikatnya. Harus kita imani. Karena itu rukun yang kedua adalah mengimani tentang malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kita mengatakan saya mengimani tentang adanya malaikat, itu ada juga konsekuensi, ada keharusan juga di balik itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang bisa kita bacakan di waktu yang singkat ini insyaallah ta'ala. Nanti di pertemuan akan datang kita akan sebutkan tentang apa konsekuensi, apa keharusan dari beriman kepada, mengimani tentang adanya malaikat. Rukun iman yang kedua adalah wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Saya kira ini wallahu ta'ala bissawab, karena waktu sholat ini insyaallah. Ya, saya kira ini dulu yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.